Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jemaah selama ini kita terus yang berbahagia, menyambung pembicaraan kita kemarin tentang keutamaan dan hikmah puasa Ramadan. Yang kedua, pahala puasa ditetapkan khusus oleh Allah SWT. Ibadah puasa adalah ibadah yang memiliki kedudukan khusus di sisi Allah SWT. Ibadah puasa dilakukan oleh seorang Adam itu langsung menuju kepada Allah SWT dan menjadi urusan Allah SWT. Biasanya kalau orang beribadah itu entah itu sholat, zakat, kemudian sedekah dan sebagainya itu kan diberi pahala, diberi janji pahala dari 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Akan tetapi khusus untuk puasa, bagaimana yang saya katakan kemarin, kullu amali bani adama yudha'aful hasanah asyru amsalha ila sab'i mi'atin siddiqin. Wallahu azza wa jalla ila saumi illa sauma mi'atan fa innahu li wa ana ajri bihi. Setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh manusia akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan yang semisal hingga 700 kali lipat. Jadi bersedekah 1000 dilipat gandakan menjadi 10.000 atau bahkan dilipat gandakan menjadi 700.000. Itu baru misalnya sedekah. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, kecuali amalan puasa tersebut adalah untukku, aku sendiri yang akan membalasnya. Disebabkan apa? Disebabkan dia telah meninggalkan syahwat, kemudian menahan makan dan minum serta hawa nafsu atau syahwat tadi. Itu bagi Allah adalah sesuatu yang sangat besar hingga Allah sendiri yang akan mengurusnya atau memberikan balasannya, yaitu pengampunan dosa, dijanjikan dengan pengampunan dosa. Hadis riwayat Muslim. Berbagai macam ibadah kepada Allah SWT yang selainnya dari ibadah puasa memang banyak dijanjikan dengan balasan pahala yang berlipat-lipat. Namun semua lipatan pahala itu tetap masih bisa dihitung dengan secara matematis, yaitu 10, 700 kan bisa dihitung. Akan tetapi untuk pahala puasa Allah sudah tidak lagi menggunakan hitung-hitungan secara matematis. Nah, para ulama menyebutkan bahwa maksudnya adalah balasannya menjadi sedemikian banyak sehingga mencapai nilai yang tak terhingga. Balasannya sangat besar sehingga tak terhingga. Karena saking banyaknya pahala yang diberikan oleh Allah kepada kita yang bagi yang berpuasa. Rahasia dibalik itu semua terisyaratkan di bagian akhir hadis ini, yaitu ketika seorang hamba yang menjalankan ibadah puasa itu mampu menahan syahwatnya dan rasa lapar. Karena mampu menahan syahwatnya dan rasa laparnya, maka Allah SWT memberikan balasan yang tak terhingga. Ternyata menahan syahwat dan lapar itu punya nilai yang luar biasa, yang mampu menandingi berbagai macam jenis ibadah lainnya, sehingga Allah SWT sampai tidak lagi berhitung-hitung untuk memberikan pahala balasan bagi amal puasa tersebut. Hadirin yang berbahagia, yang ketiga mendapatkan 2 jenis kebahagiaan.
orang yang berpuasa di bulan Ramadan akan mendapatkan dua jenis kebahagiaan. Orang yang mengerjakan ibadah puasa disebutkan oleh Rasulullah sebagai orang yang akan mendapatkan dua jenis kebahagiaan. Dasarnya adalah sambungan dari hadis di atas di mana Nabi beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang dua jenis kebahagiaan. As-riso ini farhatan inda fitrihi wa farhatun inda fiqri rabbi. Bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kebahagiaan, yaitu kebahagiaan ketika dia berbuka puasa. Ya, yang pertama, orang yang berpuasa itu akan tetap merasakan kebahagiaan karena berbuka puasa. Yang kedua, ketika berjumpa dengan Rabb-nya besok di akhirat, berjumpa dengan Tuhannya. Jadi dua kebahagiaan orang yang berpuasa adalah yang pertama mesti senang. Allahu Akbar, mesti senang. Apa itu namanya? Berbuka. Jadi pasti senang. Karena itu merupakan kebahagiaan orang yang berpuasa. Salah satunya adalah berbuka puasa, mendengar suara azan atau mendengar nino ini kayak yang bulan lewat terus kabeh mangan iki. Nah, mangsane sirine masjid tetapi sirine ambulan lewat. Mulai liwatnya adalah suruh-suruh kurang 4 menit misalnya. Ya. Kemudian yang kedua, besok kalau kita di akhirat, orang yang berpuasa itu akan berjumpa, bisa melihat wajah Allah. Kebahagiaan yang pertama tadi adalah ketika berbuka puasa yang tidak bisa digantikan dengan kebahagiaan jenis kebahagiaan lainnya. Hanya mereka yang sepanjang siang telah mengalami beratnya puasa, seperti tadi saya lakukan, untuk menyambut gaya kebandaran sehingga kekelomar wajib ngingin ngombe ya ngono. Tadi siang itu bekerja sampai jam 10 karena berat sehingga kekelomar. Itu ya wis sambil menengahin kan tidak boleh minum ya. Merasakan beratnya menahan lapar, kalau lapar enggak, karena orang gemuk itu biasanya orang ketok, nak poso orang ketok, mangsane ya orang poso, karena apa? Dia tetap lemu. Tambah ngariman itu sakake, poso terus gimana? Alhamdulillah mulanya awake cilik, tapi sehat alhamdulillah. Haus dan menahan hawa nafsu yang normal secara biologis yang akan merasakan betapa nikmatnya berbuka puasa di kala senja hari. Kenikmatan semacam ini tidak bisa diukur berdasarkan menu masakan yang aneh-aneh. Wes pokoknya mobil banyu menulis segera apa mana teh anget-anget manis, masya Allah enak sekali ya. Kemudian atau dimasak oleh masakan tukang masak yang terkenal atau berharga selangit, semuanya itu tidak bisa diukur dengan kebahagiaan seorang yang berbuka puasa di sore hari. Berbuka puasa walaupun hanya sekedar seteguk air dan sebutir kurma, kemudian kenikmatannya tiada bandingnya. Orang yang berbuka itu apapun yang masuk ke dalam mulut, masya Allah, terutama mesti nom biasanya es teh, enggak seember, lalu ayah terawih, itu jangan seperti itu. Yang betulnya berbuka yang baik adalah dengan minuman yang hangat, yang manis, bagaimana yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang terakhir, sedangkan bagian kedua adalah bagian ketika nanti bertemu dengan Allah SWT,
yaitu nanti di akhirat setelah kehidupan di dunia ini orang yang berpuasa akan mendapatkan balasan dari sisi Allah SWT seperti umumnya pahala suatu ibadah. Demikian kiranya kultum pada sore hari ini mudah-mudahan bermanfaat dan sampai jumpa insyaallah besok sore yang akan datang. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa untuk Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakas sumbu wa bila aman wa rizqi abadu bila man kana.